pulau ini, luasnya hanya 2 lapangan bola, tapi dihuni ratusan orang. Santa Cruz del Islote, pulau terpadat di tengah Laut Karibia. Laut Karibia terkenal dengan keindahannya. Tidak heran jika penduduk yang menetap di pulau-pulau di laut ini betah dan tidak pernah mau meninggalkan rumahnya. Sebuah tempat di mana waktu seolah berhenti dan ombak berbisik tentang kebebasan. Di sana, di tengah kepungan air yang tak berujung, berdiri sebuah anomali yang menentang logika. Inilah Santa Cruz del Islote, sebuah anomali geografis di lepas pantai Kolombia yang memegang gelar tidak resmi sebagai pulau terpadat di muka bumi. Santa Cruz del Islote memiliki luas hanya 1% dari 1 km persegi, atau setara dengan 2 kali luas lapangan sepak bola, di mana 816 orang tinggal di lahan sesempit itu. Tingkat kepadatannya mencapai 68.000 orang per kilometer persegi. Kepadatannya 4 kali lipat lebih padat dari Manhattan, New York, atau bahkan di Hong Kong yang dikenal sebagai salah satu kota terpadat di dunia. Pulau ini bukan sekedar tempat tinggal, ia adalah keajaiban yang dipaksakan. Untuk mencapai pulau ini, pengunjung harus menempuh 2 jam perjalanan perahu dari daratan Kolombia. Asal-usul, pelarian dari musuh kecil. Bagaimana tempat si kecil ini bisa terbentuk? Sekitar 150 tahun lalu, sekelompok nelayan sedang mencari tempat peristirahatan. Mereka menemukan pulau karang kecil ini dan menyadari sesuatu yang ajaib. Tidak ada nyamuk. Di Karibia, nyamuk adalah kutukan. Karena pulau ini tidak memiliki hutan bakau atau genangan air tawar, nyamuk tidak bisa berkembang biak. Para nelayan ini merasa telah menemukan surga. Mereka mulai membangun rumah, memperluas pulau dengan karang, batu, bahkan tumpukan sampah yang dipadatkan. Mereka menciptakan daratan mereka sendiri demi satu malam tidur tanpa gigitan nyamuk. Sebuah keputusan sederhana yang melahirkan peradaban paling padat dalam sejarah manusia. Rumah-rumah di sini menceritakan kisah pulau ini. Setiap inci tanahnya dibangun rumah-rumah yang sambung menyambung untuk menampung populasinya yang padat. Penduduk setempat menjelaskan bahwa populasi terus meningkat karena tidak ada alat kontrasepsi. Sebagian besar perempuan memiliki anak pertama mereka pada usia sekitar 16 tahun, dan bukan hal yang aneh bagi orang untuk memiliki anak dengan lebih dari satu pasangan. Kehidupan tanpa ruang, logika yang terbalik. Di sini, konsep ruang pribadi adalah mitos. Setiap jengkal tanah sangat berharga. Setiap rumah di sini dihuni oleh puluhan orang yang tinggal bersama di kamar-kamar kecil. Satu ruangan kecil bisa dihuni sekitar 10 orang, berbagi 3 tempat tidur. Tidak ada ruang privasi, mereka memanfaatkan setiap inci ruang, bahkan dindingnya. Karena mereka tidak memiliki lemari pakaian, pakaian dan sepatu mereka berserakan di mana-mana. Dapur jauh dari bersih karena kekurangan air. Orang-orang hanya menggunakan air untuk minum saja. Ada 220 keluarga tinggal di rumah-rumah yang dibangun secara ilegal. Karena di sini, izin tidak diperoleh dari otoritas manapun, dan tidak ada seorang pun yang secara resmi menjadi pemilik tanah. Semua orang membangun rumah mereka dimanapun mereka mau. Ketika mereka tidak dapat menemukan tempat, mereka membangun di atas bangunan yang sudah ada. Bangunan-bangunan itu begitu saling terhubung, sehingga kadang-kadang mereka harus berjalan melewati rumah satu sama lain untuk sampai ke sisi lainnya. Di pulau ini, hanya ada 4 jalan dan tempat ini yang seluruhnya terbuat dari beton.
Mereka tidak memiliki mobil atau sepeda motor di sini. Kepadatan penduduknya begitu terasa ketika kamu pertama kali menginjakan kaki di pulau ini. Suara orang-orang, ayam jantan, ombak, dan musik bercampur menjadi satu. Rumah-rumah di sini tidak tumbuh ke samping, tapi tumbuh ke atas atau menjulur ke atas air. Yang lebih mengejutkannya lagi, di sini tidak ada lahan untuk pemakaman. Jika ada warga yang meninggal, mereka harus dibawa menggunakan perahu ke pulau tetangga untuk dimakamkan. Tidak ada lahan untuk bercocok tanam, sehingga hampir semua makanan harus didatangkan dari luar. Bahkan, air tawar harus menunggu kiriman kapal angkatan laut atau air hujan. Di Santa Cruz del Islote, tidak ada polisi. Mengapa? Karena tidak ada kejahatan. Semua orang mengenal semua orang. Anak-anak berlarian bebas di lorongan, melompat ke laut untuk berenang, dan setiap pintu rumah selalu terbuka. Keamanan mereka bukan berasal dari jeruji besi, melainkan dari kedekatan antar manusia yang sudah seperti satu keluarga besar. Warga di sini memiliki filosofi yang luar biasa. Kami tidak punya ruang untuk bertengkar, jadi kami memilih untuk berbagi. Inilah potret nyata di mana keterbatasan ruang justru melahirkan kelimpahan empati. Pulau ini juga tidak memiliki mobil atau sepeda motor, karena pulau ini bisa dikelilingi hanya dengan berjalan kaki dalam waktu kurang dari 2 menit. Pulau ini juga hanya memiliki 4 jalan utama. Penduduk juga memiliki akses terbatas terhadap listrik. Setiap hari ada beberapa jam aliran listrik tidak mengalir ke rumah-rumah warga. Mereka juga tidak memiliki sistem pembuangan limbah, sehingga semua langsung dibuang ke laut. Namun ada sisi gelap yang menghantui surga padat ini, perubahan iklim. Karena pulau ini hampir rata dengan permukaan laut, kenaikan air laut adalah ancaman maut. Saat badai datang, air seringkali masuk ke dalam rumah-rumah warga. Selain itu, masalah sampah dan sanitasi menjadi tantangan berat di tempat yang tidak punya sistem pengolahan limbah modern. Mereka hidup di atas keajaiban, tapi keajaiban itu perlahan-lahan mulai terkikis oleh alam. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Ada sebuah sekolah kecil di sana. All right, everyone stay calm. Supplies are here for the children. Can I have one? Me too. Yes, one for each child. Form a line. Karena keterbatasan lahan, area bermain mereka adalah dermaga kecil atau langsung melompat ke air. Anak-anak di sini tumbuh dengan paru-paru yang kuat dan mata yang tajam melihat ikan di bawah dermaga. Tapi ada satu dilema yang menyentuh hati, mimpi mereka. Banyak anak muda yang ingin menjadi dokter, insinyur, atau pilot. Namun untuk mengejar mimpi itu, mereka harus meninggalkan pulau. Meninggalkan pulau berarti meninggalkan keamanan emosional yang luar biasa demi dunia luar yang luas tapi seringkali dingin dan individualis. Ini adalah tragedi kecil di Santa Cruz. Untuk tumbuh, mereka harus pergi. Tapi untuk tetap hidup, mereka ingin pulang. Santa Cruz del Islote adalah pengingat bagi kita semua di dunia yang semakin individualis, di mana kita sering merasa kesepian di tengah keramaian kota besar. Pulau kecil ini membuktikan bahwa manusia bisa hidup bahagia dalam keterbatasan asalkan ada kebersamaan. Mereka tidak punya taman, mereka tidak punya hutan, tapi mereka punya satu sama lain.